Selamat pagi, Regisian. Pada hari ini kita akan memasuki bab baru. Di bab ini kita akan melihat gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Sebelumnya kita mau melihat terlebih dahulu arti tanda. Apa itu tanda dan apa itu sarana? Tentu masing-masing kita memiliki jawaban yang berbeda-beda tentunya. Kalau kita melihat di jalan, kita banyak melihat tanda dan simbol-simbol dalam lalu lintas. Misalnya, tanda P dicoret ini. Ini pasti menandakan bahwa kita tidak boleh parkir. Dan di sini ada tanda untuk berhenti. Di sini ada tanda lampu merah. Ini tanda arah, ini tanda putar balik dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan kita juga sering mengenal atau menggunakan tanda, misalnya memberikan tanda jempol. Itu pasti untuk sesuatu yang baik, bagus dan lain sebagainya. Atau memberikan lambang tanda simbol cinta dengan menyatukan kedua jari jempol dan jari telunjuk misalnya. Banyak tanda yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini juga bisa menjadikan sebuah tanda ya, ketika penyanyi K-pop itu mengatupkan kedua jari mereka. Ini mau menunjukkan tanda kasih atau cinta dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana tanda itu dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukup membuat tanda oke dengan menggunakan jari dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau kita melihat ternyata gereja juga menjadi tanda. Mengapa gereja dapat dikatakan sebagai tanda? Dan tidak hanya sebagai tanda, namun gereja juga adalah sarana penyelamatan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan bagaimana gereja melaksanakan itu? Sebagai tanda sekaligus sarana yang mengungkapkan peristiwa penyelamatan Allah kepada manusia dan sebagai sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Kalau kita mendengar kata sarana, seringkali yang kita kaitkan mungkin bisa saja sarana transportasi ya, atau media yang digunakan untuk kita menggunakan transportasi. Itu kalau sarana transportasi. Maka sarana ini bisa diartikan sebagai perantara yang membantu kita. Nah, jika ini dikaitkan dengan konteks gereja sebagai tanda dan sarana, maka gereja menjadi tanda keselamatan dan sekaligus cara kita memperoleh keselamatan tersebut. Suatu tanda yang ditetapkan oleh Kristus dan terdiri dari suatu perbuatan yang menerangkan sebagai lambang rahmat yang tidak kelihatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri si penerima. Maka di sini ada konsep trinitaris. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanda atau simbol adalah segala sesuatu yang memberitahu tentang adanya kegiatan atau pelayanan tertentu. Sedangkan sarana adalah alat untuk melaksanakan kegiatan atau pelayanan tersebut. Tanda dan sarana ini diwujud nyatakan dalam sakramen. Kita mengenal ada 7 sakramen yang menjadi media atau sarana keselamatan. Di dalam sakramen terdapat 3 aspek, yaitu aspek kristologi atau ilahi, di mana sakramen berpusat pada Yesus Kristus, yakni merayakan misteri wafat dan kebangkitan. Kedua, aspek eklesiologis atau perayaan sakramen
diadakan dalam gereja yang terdapat persekutuan atau persaudaraan eklesiologis. Pertama, tema yang dimaksudkan bahwa keselamatan ini diberikan melalui gereja. Dan yang ketiga adalah aspek antropolis. Sakramen bersifat pribadi dan manusiawi. Lebih melihat sakramen sebagai ekspresi dari iman. Pengertian gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan terdapat dalam Lumen Gentium artikel 1. Gereja sebagai persekutuan yang dijiwai Roh Kudus adalah suci dan mengungkapkan diri sebagai sakramen dan keselamatan. Kita juga dapat melihat dalam Lumen Gentium artikel 8, di mana gereja harus selalu dibersihkan dan terus-menerus menjalankan pertobatan dan pembaruan. Arti gereja di sini tentu adalah umat Allah. Kita juga dapat melihat dalam artikel Lumen Gentium artikel 9, di mana ia membentuk mereka menjadi gereja supaya bagi semua dan setiap orang yang menjadi sakramen kelihatan menandakan kesatuan yang menyelamatkan. Di sini adalah penegasan dari gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Pengertian keselamatan dalam Kitab Perjanjian Baru terdapat dalam Matius 14 ayat 30 sampai 31. Keselamatan diartikan sebagai mendapat pertolongan sehingga terhindar dari bahaya. Konsep keselamatan juga terdapat dalam Lukas 8 ayat 35 sampai 36, di mana keselamatan diartikan sebagai sembuh dari penyakit dan penderitaan. Keselamatan juga terdapat dalam Yakobus 5 ayat 20 dan 2 Timotius 1 ayat 10 dan juga Matius 9 ayat 22, di mana keselamatan diartikan sebagai bebas dari kematian, keselamatan diartikan sebagai beriman. Pengertian keselamatan berdasarkan kitab suci adalah sikap beriman kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah jalan menuju sumber kehidupan, yaitu Allah Bapa yang di surga. Maka disinilah konsep atau gambaran keselamatan itu terjadi. Manusia berdosa, dengan segala dosanya, konsekuensi dari dosa adalah maut atau kematian. Maka Allah berkeinginan untuk menyelamatkan manusia ini dari kematian kekal. Kematian artinya juga adalah neraka. Maka gereja hadir dalam diri Yesus melalui sakramen, dan itu bisa kita lihat dari Yohanes 3 ayat 16 ayat 18 dan ayat 36, dan Kisah Para Rasul 16, dan dalam Efesus 3. Allah ini adalah suci. Allah menyelamatkan manusia melalui gerejanya, melalui Yesus Kristus, sehingga manusia beroleh kehidupan kekal. Dan ini terdapat dalam Yohanes 17 ayat 3. Maka dari sini kita melihat bagaimana gambaran, bagaimana cara gereja itu menyucikan dirinya, bagaimana gereja itu menyelamatkan umatnya, sehingga kita semua melalui gereja, melalui tanda dan sarana dalam gereja, kita beroleh keselamatan kekal.